Tuhan yang usah dekat-dekat. Salam, selamat jumpa kembali dengan anak-anak kelas 9B. Saya ucapkan selamat kalian naik ke kelas 9B dan salam jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, di mana yang menjadi topik utama atau tema utama adalah berbicara tentang gereja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita bicara tentang gereja atau anggapan banyak orang, gereja itu adalah sebuah gedung yang megah ataupun yang sederhana, dengan tanda salib, ada musik, maka itu disebut dengan gereja. Namun sesungguhnya yang dimaksud dengan gereja adalah sekumpulan orang yang percaya kepada Tuhan dengan setia menjalankan perintah Tuhan. Jadi yang dimaksud gereja itu sesungguhnya bukanlah gedung, tapi umat Tuhan, anak Tuhan, sekumpulan umat Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak mulai memahami bahwa gereja itu sesungguhnya bukan gedung. Gedung bisa dihancurkan, namun anak Tuhan tetap ada, karena gereja sesungguhnya bukanlah gedung, tapi adalah umat yang setia kepada Tuhan. Kapan gereja itu ada di muka bumi? Kalau bicara gereja ada di muka bumi, tentunya tidak lepas dari sejarah dalam Alkitab, yaitu pada hari Pentakosta. Apa yang terjadi dengan Pentakosta? Yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Kalau bicara Pentakosta, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan, yaitu pada waktu murid-muridnya berdoa menanti-nantikan Roh Kudus. 10 hari mereka berdoa di Loteng Yerusalem, dan disitulah Pentakosta terjadi, yaitu turunnya dari langit ada suatu bunyi tiupan yang keras. Itu tanda yang pertama. Jadi tanda pertama Pentakosta adalah turun dari langit suatu bunyi tiupan angin yang keras. Tanda Pentakosta yang kedua, tampak seperti lidah-lidah api yang bertebar di atas kepala mereka. Dan yang ketiga, yaitu berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ada 14 macam bahasa pada waktu itu yang diucapkan oleh anak-anak Tuhan atau umat Tuhan atau rasul Tuhan yang sedang berdoa pada waktu Pentakosta. Jadi gereja itu ada sejak Pentakosta ada, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan di kota mana? Yaitu di kota Yerusalem. Jadi kalau ditanyakan kapan gereja ada, yaitu pada hari Pentakosta. Di mana gereja didirikan? Di kota Yerusalem. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan masuk kepada yaitu makna gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani yang artinya dari kata eklesia, dari dua kata, yaitu ek dan eklesia. Apa arti kata ek? Ek itu artinya keluar. Eklesia berasal dari kata kerja kaliu yang berarti memanggil. Jadi makna gereja adalah eklesia, artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya
sanak keluarganya, kaum kerabatnya untuk menjadi bagian komunitas baru yang bernama gereja. Jadi kita ini atau anak-anak adalah anak-anak yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan kasih Tuhan. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada dunia. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi gereja yaitu menyinarkan sinar kasih Allah. Yang kedua, kita akan berbicara tentang umat Allah yang baru. Apa yang dimaksud dengan umat Allah yang baru? Yaitu umat perjanjian. Yang dimaksud gereja di sini adalah yaitu gereja dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Sebagai umat Allah dengan menjalankan hukum kasih, maka akan menjadi berkat, yaitu melalui perkataan dan perbuatan. Mengapa gereja disebut umat perjanjian baru? Karena Israel atau bangsa pilihan Tuhan berkali-kali tidak melakukan kehendak Tuhan, menentang Tuhan, tidak menjadi berkat bagi dunia. Sehingga Tuhan menciptakan atau mendirikan gereja sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia, supaya nama Tuhan dikenal di tengah bangsa-bangsa. Anak kasih Tuhan, apa tugas gereja sesungguhnya? Gereja menjadi teladan. Kehadiran gereja di muka bumi harus menjadi teladan, mencerminkan kasih Tuhan. Dalam perjalanan gereja pernah mengalami kegagalan untuk menjadi teladan. Itu pada waktu pemerintah negara Afrika Selatan mempraktikkan politik apartheid, yaitu politik diskriminasi rasial, dengan memperlakukan secara tidak adil terhadap masyarakat yang berkulit putih. Yang berkulit hitam. Jadi pada waktu itu warga kulit hitam diperlakukan semena-mena, dipangkas haknya, masuk gereja tidak boleh masuk. Mereka dianggap kelas 2 yang sangat-sangat tidak cocok dengan hukum kasih. Membeda-bedakan warna kulit, membeda-bedakan status sosial, membeda-bedakan golongan. Inilah yang membuat Mahatma Gandhi kecewa. Dia mengatakan, aku salut akan Kristus, tapi aku tidak salut akan Kristen. Sama Tuhanmu aku salut, sama Tuhanmu aku peduli, sama Tuhanmu aku percaya, tapi sama kamu aku kecewa. Anak kasih Tuhan, jangan sampai waktu kita menjadi batu sandungan, maka itu akan mencela nama Tuhan, akan mempermalukan Tuhan. Yang kedua, hidup yang saling berbagi. Ini yang dialami oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula mereka menjual ladangnya, tanahnya dibawa ke gereja atau bait Allah pada waktu itu, dan dibagi-bagi untuk kepentingan semua umat. Karena mereka punya kesatuan hati. Mereka hidup dalam ketulusan, hidup dalam kasih. Sehingga umat-umat Tuhan pada waktu itu hidupnya disukai oleh banyak orang. Kan hidupnya menjadi berkat. Sebagai anak Tuhan, kita harus ingat akan semboyan yang berbunyi, life simple, so others can simple life. Apa artinya? Hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Artinya kita harus peduli sesama, kepada teman,
Kalau temannya sakit, temannya membutuhkan sesuatu, kita harus peduli pada mereka. Sama saat ini kita sedang dilanda COVID-19, marilah anak-anak punya hati yang peduli, saling berbagi, mengasihi sesama teman yang membutuhkan pertolongan kita. Karena gereja yang sesungguhnya adalah gereja, yaitu umat Tuhan yang peduli kepada sesama, peduli kepada teman-teman, peduli kepada siapapun yang ada di lingkungan kita. Kiranya Bapa di surga berkenan atas hidup kita yang senantiasa hidup mengasihi Tuhan. Anak-anak kasih Tuhan, jadilah teladan, jadilah terang, jadilah anak Tuhan yang membawa kasih Tuhan kepada dunia di mana kalian ada, di mana kalian tinggal, baik di sekolah, baik di keluarga, baik di lingkungan. Jadilah teladan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan. Kami tahu Tuhan, Engkau telah mendirikan gereja-Mu di muka bumi, supaya kami menjadi teladan, supaya kami bisa menyatakan kasih-Mu pada dunia. Kami tahu Tuhan, kami masih anak-anak. Biarlah kami juga punya tanggung jawab untuk memberitakan kasih-Mu kepada dunia. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami, lewat gereja-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal Tuhan melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Yesus kami sudah panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Tolong Pak, tolong. Wes. Coba Instapan kayak. Ini. Sini, sini, mari. Apa ini? Oh.